Jujur saja, jika saya jadi Tuhan, saya tidak akan pernah mengizinkan Salomo menjadi raja. Mengapa? Karena menobatkan Salomo sama saja seperti mengesahkan skandal perselingkuhan dan dosa terbesar Daud dengan Batsyeba. Logika manusia kita akan berkata, orang berdosa harus dihukum, bukan diberkati. Tapi untungnya pikiran Tuhan tidak sesempit penghakiman kita. Mungkin malam itu kamu sedang duduk sendirian di sudut kamar yang gelap, menatap reruntuhan yang kamu sebut sebagai hidup aku ini. Bukan reruntuhan gedung, melainkan reruntuhan ekonomi yang hancur, pernikahan yang retak, atau nama baik yang tercoreng. Akibat pilihan buruk masa lalu kamu sendiri. Dan di tengah meratapi nasib itu, sebuah pertanyaan terus menghantui pikiran kamu. Apakah masih ada masa depan untuk orang sekotor dan sehancur aku? Kabar baiknya adalah, Yesus tanpa basa-basi sudah menjawab ketakutan kamu itu, jauh sebelum kamu menanyakannya. Yesus tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Dia justru menubuatkan badai. Tapi ini yang jarang orang sadari. Setiap kali Yesus menubuatkan badai, di kalimat berikutnya, dia selalu menyisipkan satu janji pasti yang hebat. Lewat kisah Daud dan lahirnya Salomo, Yesus memberikan sebuah garansi mutlak bahwa kegagalan terbesar kamu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membatalkan rencana awalnya yang indah bagi masa depanmu. Mari kita bedah bersama bagaimana Tuhan menulis ulang akhir cerita hidup kita. Simak video ini sampai akhir, karena di poin terakhir, saya akan menunjukkan satu bukti tertulis di Alkitab yang membuktikan bahwa apa yang Tuhan lakukan pada Daud sedang dia tawarkan dan kerjakan juga dalam hidup kamu hari ini. Mari kita mulai. Pertama, berhenti mencoba membayar dosamu sendiri. Mari kita mulai dengan sebuah perasaan yang sangat akrab di hati kita. Kamu tahu kan rasanya setelah kamu jatuh dalam dosa. Seperti ada suara jelas di dalam kepalamu yang berbisik. Kamu harus membayar ini dulu sebelum kamu boleh datang lagi kepada Tuhan. Jadi, mulailah kamu membuat sistem cicilan dosa sendiri. Kamu menghukum dirimu dengan merasa bersalah setiap hari, menarik diri dari senyuman, bahkan menjauh dari gereja karena merasa belum pantas. Kamu pikir itu adalah tanda tahu diri dan pertobatan yang tulus. Tapi jujur saja, itu sebenarnya adalah transaksi rohani paling salah yang pernah kita lakukan. Ketika kita mencoba membayar dosa kita dengan penderitaan kita sendiri, kita secara tidak sadar sedang berkata, darah Yesus di kayu salib itu belum cukup untuk menebusku. Biar aku tambahkan dengan usaha dan penderitaanku sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan rohani yang terselubung. Mari kita belajar dari transaksi Daud. Daud jatuh dalam skandal dosa yang sangat berat karena ingin perempuan bernama Batsyeba. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum skandal perselingkuhan dan pembunuhan itu terjadi, Daud sebenarnya sudah memelihara berhala di hatinya, yaitu hasrat akan tubuh dan penyalahgunaan kuasa yang dia beri izin untuk tumbuh subur. Lalu datanglah teguran keras dari Nabi Nathan, disusul dengan konsekuensi yang sangat menyakitkan. Anak hasil hubungan gelap itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Coba bayangkan Daud di titik itu. Seorang raja besar Israel terduduk lemas di lantai yang dingin, menolak makan, berpuasa hari demi hari, menangis, memohon agar nyawa anaknya diselamatkan. Sekilas, kita melihat ini sebagai hukuman Tuhan agar Daud kapok. Tapi perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya terjadi.
Rasa sakit kehilangan itu bukanlah tagihan pembayaran dosa dari Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kematian anak itu untuk memuaskan amarahnya. Rasa sakit itu adalah alat operasi rohani yang sangat presisi untuk memotong berhala kedagingan yang selama ini bertahta di hati Daud. Tuhan sedang menghancurkan fondasi palsu tempat Daud bersandar selama ini. Di Matius 6 ayat 33-34, Yesus memberikan kita sebuah nubuat formulasi hidup bebas khawatir. Dia meminta kita untuk mendahulukan kerajaan Allah lebih dahulu dari segalanya. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya apa dalam konteks kejatuhanmu? Fokusmu hari ini bukan lagi menghitung seberapa keras kamu harus menghukum dirimu sendiri atau seberapa lama kamu harus merasa bersalah. Fokusmu adalah menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Kamu tidak perlu mencoba membangun kembali puing-puing hidupmu yang hancur itu sendirian dengan tangan yang gemetar dan penuh rasa takut. Kabar baiknya adalah saat pondasi menebus dosa sendiri yang palsu itu runtuh, Tuhan sendiri yang turun tangan mengambil alih bagian paling berat dari hidupmu. Tugasmu bukan memperbaiki kegagalanmu. Tugasmu hanya berserah. Mungkin berserah terdengar seperti kekalahan bagi pikiran kita. Tapi tunggu sampai kamu melihat apa yang Tuhan tawarkan dan lakukan justru dari titik paling rendah di hidupmu. Kedua, Tuhan tidak menunggu kamu suci untuk mendekatimu. Ini adalah bagian yang hampir selalu dilewati orang saat membaca kisah Daud. Banyak orang terlalu fokus pada dosa, skandal, dan hukuman Daud. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi tepat setelah badai itu reda. Lihat, di titik ketika Daud berada di kondisi hati yang paling hancur, paling rapuh, dan paling tidak layak menurut standar moral manusia. Justru di titik itulah Tuhan datang paling dekat. Alkitab mencatat sebuah detail yang sangat tidak masuk akal. Setelah masa berkabung berlalu, Daud menghibur Batsyeba istrinya, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka namai Salomo. Lalu, dalam 2 Samuel 12 ayat 24, tertulis satu kalimat pendek yang mengubah segalanya. Dan Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan tidak berhenti di situ. Dia mengutus Nabi Nathan. Ingat, ini nabi yang sama yang sebelumnya datang membawa kalimat penghukuman yang menghancurkan hidup Daud. Nabi yang sama. Tapi kali ini, Nabi Nathan ditugaskan untuk memberikan nama baptis tambahan bagi anak itu. Namanya Yedijah, yang artinya kekasih Tuhan. Coba resapi cara Tuhan mengemas ulang momen ini. Nabi yang sama, yang kemarin membawa tagihan kesalahan, hari ini diutus membawa sertifikat kasih sayang. Ini adalah bukti bahwa transaksi pemulihan dari Tuhan tidak memiliki masa percobaan. Kebanyakan sistem agama di dunia menawarkan kesepakatan seperti ini. Jika kamu berbuat salah, kamu harus betapa, menjauh, dan membuktikan dirimu suci selama bertahun-tahun sebelum Tuhan mau tersenyum lagi kepadamu. Itu adalah penawarannya dengan hambatan waktu yang sangat menyiksa. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Di Yohanes 14 ayat 18, dia menubuatkan janji ini kepada kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali
kepadamu. Artinya, Tuhan tidak pernah menerapkan waktu tunggu bagi pengampunannya. Pemulihannya dimulai langsung di tengah puing-puing kehancuranmu, bukan setelah kamu selesai membersihkannya. Kamu tidak perlu menunggu sampai hidupmu rapi, bersih, dan sempurna dulu baru kamu diperbolehkan merasakan pelukannya. Kamu bisa menerima kasih karunia itu detik ini juga, tepat di ruangan tempat kamu sedang merasa paling kotor, paling gagal, dan paling malu. Tuhan tidak menutup hidungnya dari bau busuk kekacauan hidupmu. Dia justru melangkah masuk ke dalam kekacauan itu untuk memelukmu. Tapi dengarkan ini, pengampunan instan ini baru separuh dari penawaran luar biasa yang Tuhan siapkan. Karena anak yang lahir dari titik terendah Daud ini tidak hanya dikasihi, dia sedang dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang akan membuat semua orang yang pernah menghakimimu terdiam. Ketiga, bagaimana Allah mengubah skandal terbesar menjadi maha karya. Mari kita berpikir menggunakan logika manusia yang dingin sejenak. Secara wajar, seorang anak yang lahir dari hubungan gelap yang diawali oleh skandal besar, masa depannya pasti akan terus dibayangi oleh stigma kelam orang tuanya. Label, gosip, cemoohan, dan rasa malu biasanya otomatis diwariskan ke generasi berikutnya. Kamu tidak bisa lari dari bayang-bayang itu. Tetapi, perhatikan bagaimana Tuhan mengubah total hukum logika ini. Salomo, anak yang lahir dari titik terendah dalam hidup Daud, tidak berakhir sebagai korban stigma. Tuhan membentuknya tumbuh menjadi raja paling bijaksana yang pernah memerintah Israel. Bahkan dia dipercayakan untuk membangun bait suci, rumah kemuliaan Tuhan yang paling megah dalam sejarah. Coba pikirkan ini. Mengapa harus Salomo? Kenapa bukan anak Daud yang lain? Kenapa bukan keturunan yang lebih bersih sejarahnya? Justru anak dari sisa-sisa skandal inilah yang dipilih Tuhan untuk menggenapi janjinya kepada Daud. Dalam Yohanes 16 ayat 21, Yesus memakai nubuatan dengan gambaran yang sangat indah. Seorang wanita yang kesakitan saat melahirkan. Namun begitu bayinya lahir, ia seketika lupa pada duka citanya karena sukacita yang begitu besar. Ternyata itulah pola transaksinya Tuhan. Rasa sakitmu karena kegagalan masa lalu hari ini bukanlah tanda bahwa ceritamu sudah tamat. Rasa sakit yang kamu alami ini sebenarnya adalah kontraksi spiritual, sebuah proses untuk melahirkan sesuatu yang baru di hidupmu. Disinilah letak perbedaan penawaran yang luar biasa. Kebanyakan orang Kristen mengira penawaran dari Tuhan itu sangat duniawi. Seperti option A, aku ampuni dosamu supaya kamu tidak masuk neraka. Tapi kamu harus hidup dan merasa malu dan membawa label wajib sial seumur hidupmu. Tidak, Tuhan kita tidak pernah membuat penawaran yang setengah-setengah. Dia menawarkan option B yang mustahil kamu tolak. Dia tidak hanya menghapus dosamu, tetapi dia juga menghapus label malumu, menulis ulang sejarah hidupmu, memulihkan otoritasmu, dan memberikan masa depan yang jauh lebih mulia dari yang berani kamu bayangkan. Dia ingin melahirkan Salomo-Salomo baru dalam hidupmu, berupa bisnis yang dipulihkan, pernikahan yang disembuhkan, mimpi yang sempat mati, dan panggilan yang menyala kembali. Jika kamu hari ini masih ragu dan berbisik dalam hati, itu kan cuma berlaku buat Daud yang seorang raja besar. Mana mungkin berlaku untuk orang biasa seperti aku? Tahan dulu keraguanmu,
Karena di bagian akhir ini, saya akan menunjukkan satu bukti hukum tertulis yang sangat mengejutkan langsung dari Alkitab yang akan membungkam semua keraguanmu. Keempat, garansi silsilah Yesus, masa depanmu aman di tangannya. Ini adalah bagian terpenting dari seluruh renungan hari ini. Karena di titik ini, kita tidak lagi membicarakan teori atau sekedar nubuatan yang abstrak. Kita sedang memegang bukti transaksi rohani yang sah dan tertulis. Mari kita buka Matius 1 ayat 6. Di sana tertulis, silsilah garis keturunan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Coba perhatikan baik-baik cara penulisannya. Mengapa Alkitab tidak menulis dari Batsyeba? Mengapa Roh Kudus sengaja membiarkan detail kelam itu? Detail yang mengingatkan semua orang akan skandal perselingkuhan Daud dan pembunuhan Uria tetap tercatat abadi di dalam dokumen paling suci yang dibaca miliaran orang, yaitu silsilah Mesias. Tuhan tidak berusaha menghapus bagian yang memalukan itu dari sejarah keluarga Daud. Sebaliknya, Tuhan justru mengintegrasikan sejarah yang retak itu menjadi fondasi dari garis keturunan Juru Selamat dunia. Karena garansi tertulis ini sangat penting bagi hidupmu hari ini. Sebab, jika Tuhan sanggup menjamin kedatangan Sang Penembus dunia, melewati sebuah silsilah keluarga yang retak, penuh dosa, dan diwarnai air mata konsekuensi yang menyakitkan, maka satu hal ini pasti. Dia memiliki garansi 100% bahwa dia sanggup memakai kegagalanmu untuk menggenapi rencananya. Kegagalanmu tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan rencananya. Dalam Lukas 21 ayat 12-15, Yesus menubuatkan hal ini kepada kita. Penderitaan, pergumulan, dan bahkan konsekuensi dari kejatuhanmu yang kamu alami hari ini justru akan diubahnya menjadi panggung kesaksian yang luar biasa. Dari tanah yang gembur oleh air mata pertobatan Daud, lahirlah Salomo yang membawa Israel ke puncak kejayaan dan hikmat yang tersebar ke seluruh dunia. Dan nama Salomo serta Batsyeba tercatat selamanya dalam sejarah penebusan manusia. Ini adalah penawaran pemulihan premium, opsi B dari Tuhan untukmu. Tuhan tidak hanya mengampuni secara diam-diam, lalu selesai dan kamu tetap di sudut ruangan. Jika kamu datang dalam pertobatan yang tulus, Tuhan akan memindahkanmu ke wilayah pengaruh yang baru sama sekali. Dia ingin memakai transformasi hidupmu menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang akan memberikan harapan bagi orang lain yang saat ini sedang putus asa di titik terendah mereka. Masa lalumu mungkin retak, tetapi di tangan Yesus, masa depanmu adalah sebuah jaminan yang aman dan pasti. Jadi mari kita rangkum transaksi kasih karunia yang luar biasa ini. Hari ini, kamu sebagai anak Tuhan Yesus dihadapkan pada dua pilihan untuk masa depanmu. Pilihan pertama, option A. Kamu terus berjalan dengan rasa bersalahmu. Kamu terus mencoba membayar dosamu sendiri, menyiksa pikiranmu, dan menunggu sampai kamu merasa cukup suci, baru berani mendekat pada Tuhan. Kamu menjadi arsitek dari puing-puing kehancuranmu sendiri, mencoba menyusun kembali reruntuhan dengan tanganmu yang gemetar. Hasilnya, kelelahan fisik, keputusasaan rohani, dan masa depan yang terus didikte oleh bayang-bayang masa lalu. Atau pilihan kedua, option B. Kamu menerima penawaran premium dari Yesus hari ini. Sebuah penawaran di mana kamu tidak perlu membayar dosamu sendiri,
karena Tuhan sendiri yang memangkas berhala di hatimu lewat rasa sakit yang sedang kamu alami. Kamu tidak perlu menunggu sampai suci dulu, karena Dia mendekat dan memelukmu justru di titik terendahmu saat ini. Skandal terbesarmu diubah menjadi mahakaryanya. Karena itulah pola kasih-Nya mengubah duka cita menjadi sukacita yang melahirkan sesuatu yang baru. Dan kamu memegang garansi tertulis bahwa kegagalanmu tidak akan pernah bisa menghentikan rencana masa depannya atas hidupmu. Pilihan kedua ini tidak menuntut darah, keringat, dan air mata dari usahamu sendiri. Harganya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Tugasmu hari ini bukan memperbaiki reruntuhan itu sendirian. Tugasmu hanya satu: berserah dengan hati yang mengarah kepada Tuhan sebagai satu-satunya Raja dalam hidupmu. Berhentilah menjadi arsitek dari puing-puing hidupmu dan serahkanlah seluruh reruntuhan itu kepada Sang Pengarah yang sesungguhnya. Jika saat ini kamu memilih opsi B, jika kamu ingin menyerahkan seluruh reruntuhan hidupmu dan menerima jaminan masa depan baru dari Yesus, mari kita datang kepadanya dalam doa. Dimanapun kamu sedang menonton video ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti setiap kalimat ini pelan-pelan. Ucapkan dalam hatimu, atau bahkan bersuara kalau kamu bisa. Tuhan sedang menunggu di ruangan ini bersamamu. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan, aku datang bukan dengan wajah yang rapi. Aku datang dengan reruntuhan yang selama ini menyiksaku. Aku sadar ada bagian dari hatiku yang selama ini kusembah selain Engkau. Ambisi, kendali, rasa aman yang salah. Firman-Mu menyebutnya berhala. Rasa sakit yang kurasakan ini bukan hukuman-Mu untukku. Ini adalah tangan-Mu yang sedang memangkas apa yang selama ini memenjarakanku. Aku berhenti mencoba membayar dosaku dengan usahaku sendiri. Aku menyerahkan seluruh puing ini ke tangan-Mu mulai detik ini. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan aku sebagai yatim piatu. Aku percaya Engkau sedang datang mendekatiku tepat di titik terendahku. Datanglah Tuhan, masuk ke ruangan paling kotor dalam hidupku. Aku membuka pintu itu. Aku tidak lagi menyembunyikannya dari-Mu. Aku menyerahkan masa depanku yang tadinya kupikir sudah rusak ke tangan-Mu. Tulis ulang ceritaku. Jadikan skandalku sebuah kesaksian. Aku adalah anak yang Kau kasihi, bukan karena aku sempurna, tapi karena Engkau memilihku. Aku adalah kekasih-Mu dan masa depanku aman di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara dalam Tuhan, jika doa tadi adalah kerinduan hatimu, ketahuilah bahwa pemulihan-Mu
sudah dimulai detik ini juga. Jika ada pergumulan spesifik yang sedang kamu hadapi, tuliskan permohonan doamu di kolom komentar. Saya akan dengan sangat sukacita mendoakanmu secara pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu.